Android memang open source project teman-teman, dan bisa dipakai atau dimodif ya oleh siapapun secara gratis. Tapi Google ini pinter banget. Dari Android yang open source ini, mereka bisa menemukan cara ya untuk dapat profit sampai senilai triliunan rupiah per tahunnya. Nah, gimana caranya Google bisa dapat banyak uang dari Android? Pertama, kita harus pahami dulu, kalau OS yang kita pakai di smartphone kita saat ini, yang smartphone Android, basisnya adalah AOSP atau Android Open Source Project yang dimaintain oleh Google. Ini adalah core platform yang jadi source code untuk OS yang berbasis Android, teman-teman. Jadi, AOSP ini yang dipakai oleh developer ya untuk bikin custom ROM, atau juga dipakai brand ya untuk bikin OS customnya masing-masing, kayak Samsung dengan One UI-nya atau Xiaomi dengan MIUI-nya. Tapi meskipun core OS-nya ini open source, ada banyak komponen dari OS Android ini yang bukan open source alias hak miliknya Google, teman-teman. Atau biasa disebut proprietary ya, yang untuk bisa menggunakannya harus dapat izin lisensi dulu dari Google. Seperti Google Mobile Services misalnya, terus berbagai aplikasi bawaan Google, termasuk juga Google Play Store, Gmail, YouTube, Google Maps, dan yang lainnya. Dan pinternya Google, pengguna Android dibuat sangat tergantung dengan komponen-komponen yang bukan open source ini. Sampai Android pun jadi kerasa kayak bukan Android lagi ya, kalau nggak ada komponen proprietary dari Google ini. Bayangin aja, kita pakai smartphone Android tapi nggak ada GMS-nya. Pasti sangat menyusahkan ya. Terus nggak ada Google Play Store-nya buat download apps, nggak bisa pakai Gmail, YouTube, Chrome, dan yang lainnya. Semuanya harus cari aplikasi alternatifnya, dan meskipun bisa, tapi nggak semudah yang emang dari awal beli udah punya GMS dan Google Apps-nya. Belum lagi hampir semua aplikasi populer Android juga butuh GMS ini, teman-teman, biar bisa berjalan normal. Baik itu aplikasi ojek online, dompet digital, game, sampai aplikasi perbankan dan yang lainnya. Bahkan notifikasi aja banyak yang nggak normal ya jalannya tanpa GMS ini. Dan ini jadi celah buat Google untuk mendapatkan banyak banget uang dari Android. Dan perkenalkan, MADA, Google Mobile Application Distribution Agreement. Ini semacam kontrak kesepakatan ya yang dibuat oleh Google, yang berisi berbagai syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh brand atau juga manufaktur ya untuk bisa menyertakan Google Mobile Services termasuk Google Play Store ke smartphone atau tablet yang mereka rilis. Dan manufaktur nggak punya banyak pilihan, teman-teman, karena biar produknya laku ya, mau nggak mau mereka butuh menyertakan GMS dan berbagai komponen proprietary atau hak milik dari Google yang memang udah sangat dibutuhkan oleh pengguna Android ya di hampir seluruh dunia. Kecuali mungkin di region China ya, yang memang udah terbiasa dan juga nggak begitu tergantung ya sama ekosistemnya Google. Tetapi untuk di hampir semua tempat yang lainnya, pengguna Android ini pasti butuh sama yang namanya GMS, butuh Google Play Store juga, dan yang lainnya, teman-teman. Dan disinilah Google memberikan syarat dan ketentuan yang sangat menguntungkan mereka di dalam MADA ini. Detailnya memang nggak dibuka secara rinci, teman-teman, karena sifatnya rahasia, tetapi beberapa syarat globalnya antara lain, satu, syarat kompatibilitas, dari mana smartphone yang dirilis ya oleh brand itu harus kompatibel untuk menjalankan semua Google Apps dan juga Google Services secara optimal. Dan juga rutin diberi update ya selama periode tertentu untuk memastikan tetap kompatibel juga dengan versi Google Services dan Google Apps yang paling baru. Yang kedua, syarat branding, di mana smartphone yang dirilis harus meletakkan berbagai branding Google ya, dan juga Android di smartphone, packaging, bahkan juga sampai di material promosinya. Bahkan letak dan posisi logonya pun itu ditentukan. Makanya semua smartphone Android pasti ada powered by Android-nya ya di boot start-nya, terus kemudian di home screen-nya juga rata-rata udah langsung tampil from Google Search ya dengan logo Google-nya, bahkan juga di berbagai media marketingnya. Dan tiga, syarat bundling, di mana brand harus menyertakan sampai 11 bundling aplikasi ya dari aplikasi Google yang ditentukan ke smartphone mereka. Bahkan ketika brand aslinya cuma butuh satu aja, misalnya mereka cuma butuh Play Store, itu mereka harus menyertakan semua satu paket aplikasi lainnya. Jadi jangan heran meskipun di kayak Samsung misalnya ya, atau brand lainnya, mereka udah punya browsernya sendiri, bahkan galeri juga punya sendiri, tetapi mereka tetap menyertakan Google Foto, Google Chrome, Maps, Gmail, YouTube, dan aplikasi Google yang lainnya, karena memang itu jadi sebuah syarat di dalam MADA. Terus ada juga syarat ya untuk mengintegrasikan layanan Google secara mendalam ke smartphone mereka. Misalnya
Google Search harus ada di halaman utama ya, home screen utama, terus begitu juga dengan folder aplikasi Google harus ada di home screen utama, Google Newsfeed ada di swipe kanan dan yang lainnya teman-teman. Dan dari sini Google dapat banyak sekali uang teman-teman. Bayangkan aja berapa miliar orang yang menggunakan smartphone Android. Dari data yang paling baru aja itu lebih dari 2,5 miliar orang ya pakai Android sekarang. Mereka pasti mencari lewat Google Search, baca news di Google Newsfeed, memakai Gmail, membuka YouTube, browsing pakai Chrome, yang memberikan pendapatan iklan sangat besar bagi Google. Sebagian lagi mungkin upgrade storage di Google Drive ya, terus berlangganan YouTube dan YouTube Music Premium yang juga menghasilkan banyak sekali uang buat Google. Dan sebagai info teman-teman, tahun 2022 kemarin aja Google dapat pendapatan sampai 282,8 miliar dolar atau sekitar 4.000 triliun rupiah lebih, yang mayoritas pendapatannya dari iklan ya di Google Search, YouTube, dan Google Network lainnya, dengan profit bersih yang juga sangat fantastis teman-teman, mencapai 59,9 miliar dolar atau sekitar 839 triliun rupiah. Dan pastinya besarnya pendapatan ini nggak lepas dari banyaknya pengguna Android yang pakai layanan dan aplikasi Google, dan begitu pinternya Google mencari celah income ya dari OS yang core-nya sebenarnya memang open source ini. Dan sangat mungkin ada juga syarat larangan pre-install ya, atau juga integrasi kompetitornya, seperti larangan menyertakan search engine lain ya selain Google, misalnya seperti yang di Samsung Galaxy S23 Plus ini, yang meskipun menyertakan bundling beberapa Microsoft Apps ya karena kerjasama Microsoft dan Samsung, tapi tetap nggak menyertakan aplikasi Bing dalam bundling aplikasi tersebut, untuk memastikan ekosistem layanan Google tetap jadi yang paling ramai pengguna dan tetap yang terdepan lah ya di antara banyak kompetitornya. Dan cara bisnis ini ternyata memang terbukti sangat menguntungkan teman-teman, sampai Google pun memberikan revenue sharing ya kepada brand atau manufaktur dari hasil bundling Google Apps dan Google Services ini. Jadi win-win solution lah, Google untung, brand atau manufaktur juga untung. Nah, MADA ini memang mayoritas berlaku global teman-teman. Jadi semua brand dari seluruh dunia yang jualan produk-produk di banyak region itu harus memenuhi ketentuan ini kalau memang mau menyertakan Google Apps atau Google Services di smartphone Android mereka. Tapi ada beberapa negara yang melawan term di MADA ini terkait dengan adanya regulasi anti monopoli misalnya atau antitrust di negara mereka ya. Contohnya di Eropa, mereka sampai punya E-MADA sendiri. Di India ada I-MADA, dan di Turki ada T-MADA, yang memang dibedakan dari global MADA karena tuntutan regulasi atau anti monopoli di sana. Tapi Google juga nggak kalah pintar teman-teman. Di Eropa misalnya, Google memang memperbolehkan brand ya untuk tidak bundling semua aplikasi Google atau mengikuti aturan integrasi layanan Google di dalam smartphone mereka. Tapi buat brand yang memilih E-MADA ini, mereka diharuskan membayar lisensi sampai $40 per unit device yang dirilis, dan nggak dapat revenue sharing juga. Begitu juga di India, mereka bisa memilih pakai I-MADA yang memang khusus buat India ya, yang yang boleh untuk nggak bundling semua Google Apps dan mengikuti aturan ketat integrasinya. Tapi brand harus bayar lisensi untuk tetap untuk setiap aplikasi Google yang mereka sertakan, dan tentu nggak dapat revenue sharing juga dari Google. Jadi Google memberikan pilihan yang sebenarnya jawabannya jelas gitu, mau memilih bayar ke Google dan nggak dapat revenue sharing, atau ikut aja MADA global dan dapat revenue sharing. Antara bayar atau dapat extra income. Buat perusahaan yang memang fokusnya profit ya, pasti bakal memilih yang dapat extra income aja. Kalau nggak mau memilih dua-duanya ya, mereka harus bikin custom ROM ya tanpa Google Services dan Google Apps, dengan resiko penjualannya mungkin bakal kurang moncer ya, seperti yang dialami oleh Huawei di market global setelah dilarang pakai GMS di semua device-nya. Dan itu baru sumber pendapatan yang pertama teman-teman. Yang kedua, Google ini juga dapat banyak uang dari setiap transaksi aplikasi di Google Play Store. Untuk setiap pembelian aplikasi premium ya, terus kemudian in-app purchase atau juga subscription yang difasilitasi pembayarannya oleh Google Play Store, Google dapat komisi 30% per transaksi dan hanya 70% yang diterima oleh developer. Di tahun 2022 aja, sebagai gambaran ya, transaksi tahunan Google Play dari aplikasi dan juga game itu mencapai 42,3 miliar dolar, dan 30%-nya itu sekitar 181,7 triliun rupiah, teman-teman. Jadi di aplikasi gratis dapat income dari iklan, dan di aplikasi berbayar dapat income dari potongan tiap transaksi. Dari situlah bagaimana
Google secara pinter ya mendapatkan banyak sekali uang, baik secara langsung atau nggak langsung dari OS Android yang sebenarnya memang open source itu teman-teman. Jadi itu yang bisa gue share hari ini ya. Semoga aja informatif dan bermanfaat, terutama buat kalian yang bertanya-tanya dari mana sih Google dapat duit, padahal Android ini kan gratis. Nah, kalau teman-teman suka video ini, silahkan like dan subscribe ya, biar gue lebih semangat lagi bikin video sharing kayak gini. Gue Febian dari Keeping Tekno, pamit dulu, sampai ketemu lagi di video Tekno Menarik lainnya besok.